kontradiksi penciptaan dalam Alkitab. Tentunya kita sudah sering mendengar tuduhan dari kaum muslim yang menyatakan bahwa Alkitab tidak mungkin firman Allah karena di dalamnya terdapat kontradiksi. Dan salah satu kontradiksi yang sering dilontarkan oleh kaum muslim adalah dalam kasus penciptaan, di mana tumbuhan diciptakan sebelum matahari. Tuduhan tersebut berdasarkan Kejadian pasal 1 ayat 11-19, di mana menurut mereka tumbuhan diciptakan pada hari ketiga sedangkan matahari diciptakan pada hari keempat. Kita semua tahu kalau tumbuhan baru bisa tumbuh kalau ada sinar matahari. Lalu bagaimana mungkin tumbuhan dapat diciptakan dan tumbuh padahal matahari belum diciptakan? Saya pernah menonton salah satu video dari channel Apologetik Kristen yang mencoba membahas akan hal ini. Namun sayangnya channel tersebut bukan menjelaskan di mana kesalahan tuduhan kaum muslim tersebut, tapi malahan menunjukkan bahwa dalam Quran juga terdapat kesalahan. Seperti yang sering saya katakan bahwa membuktikan orang lain bersalah itu tidak membuat kita otomatis benar. Untuk membuktikan kita benar, maka kita harus memberikan alasan atau argumentasi atau penjelasan tentang ayat-ayat tersebut. Maka dari itu, untuk kali ini saya akan mencoba menjelaskan atau membuktikan bahwa tidak ada kontradiksi seperti yang dituduhkan oleh kaum muslim tersebut. Untuk itu mari kita baca ayat dari Kejadian pasal 1 ayat 11-19 tersebut. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Sebenarnya kalau kita membaca dengan teliti Alkitab terjemahan Indonesia maka kita akan mengerti bahwa di dalamnya tidak ada kontradiksi. Sebelum kita membahas ayat-ayat di atas, saya akan mencoba mengutip ayat pertama dalam Alkitab, yaitu Kejadian pasal 1 ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Perhatikan kata menciptakan dalam ayat di atas itu berasal dari kata Ibrani bauro yang berarti membuat dari sesuatu yang tidak ada atau dengan kata lain menciptakan. Dan kata ini hanya keluar 5 kali dalam Alkitab, yaitu dalam Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 27, 2 kali Kejadian 2 ayat 3, dan Ulangan 4 ayat 32. Nah sekarang mari kita bandingkan dengan ayat yang dipermasalahkan oleh kaum muslim. Kejadian 1 ayat 11-19. Di manakah dalam ayat tersebut terdapat kata menciptakan atau diciptakan? Jawabannya, tidak ada. Dan kalau kita perhatikan ayat 14-16 sebagai berikut. Berfirmanlah Allah,
Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Maka kita bisa melihat kalau kata yang dipakai di sana adalah jadilah atau menjadikan. Kedua kata ini bukan berasal dari kata bara seperti yang ada dalam ayat pertama. Nah lalu bagaimana penjelasannya? Dalam Kejadian 1 ayat 1 kata langit dan bumi sebenarnya merujuk pada alam semesta. Pada zaman itu dengan pengetahuan orang Israel yang terbatas mereka menyebut langit dan bumi sebagai alam semesta atau univers yang di dalamnya termasuk juga bintang-bintang dan planet-planet. Jadi dari sini kita tahu kalau sebenarnya pada hari pertama Allah sudah menciptakan seluruh alam semesta seperti yang dijelaskan dalam teori Big Bang. Jadi pada hari pertama ini baik matahari, bulan, bintang, bumi dan planet-planet lainnya sudah diciptakan. Nah semoga sampai sini kita semuanya menjadi jelas kalau sebenarnya matahari dan bulan sudah ada pada hari pertama. Lalu apa yang sebenarnya terjadi pada hari keempat? Untuk lebih jelasnya mari kita belajar mengerti apa arti kata jadilah atau menjadikan dalam ayat tersebut. Untuk lebih jelasnya saya akan pakai sebuah ilustrasi sebagai berikut. Ada seorang yang bernama Jono yang bekerja di suatu perusahaan sebagai staf marketing. Namun karena prestasi kerja Jono, kemudian direktur perusahaan di mana Jono bekerja menunjuk Jono sebagai manajer marketing. Nah ketika sang direktur menjadikan Jono sebagai manajer marketing, ini bukan berarti sang direktur tersebut menciptakan Jono kan, melainkan Jono sendiri sudah ada. Namun dengan kekuasaan sang direktur maka Jono diangkat menjadi seorang manajer. Hal yang sama juga terjadi pada hari keempat di mana dengan kekuasaannya Allah menunjuk atau menjadikan benda-benda penerang yang sudah diciptakan pada hari pertama. Kedua kata tersebut sengaja dipakai untuk menunjukkan kalau Allah sebenarnya tidak menciptakan matahari dan bulan pada hari keempat namun hanya menunjuk matahari sebagai benda penerang di siang hari dan bulan sebagai benda penerang di malam hari. Kontradiksi kedua yang juga dituduhkan, walaupun tidak sering, adalah tentang urutan penciptaan binatang dan manusia. Kita semua tahu kalau dalam Kejadian 1, manusia diciptakan setelah binatang. Namun kalau kita baca Kejadian 2 ayat 19, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Dari ayat di atas terlihat seolah-olah Allah membentuk binatang dan burung setelah menciptakan manusia. Pertama-tama kita harus mengerti kata membentuk dalam ayat tersebut sebenarnya lebih tepat diterjemahkan menjadi telah membentuk. Hal ini dapat dilihat dalam Alkitab terjemahan Inggris versi ESV yang menggunakan kata had form. Hal ini menunjukkan kalau Allah telah membentuk binatang-binatang sebelum menciptakan manusia. Ini terbukti dengan tidak satu orang Israel pun yang bingung akan ayat ini. Karena mereka mengerti bahwa Allah telah lebih dahulu membentuk binatang-binatang tersebut sebelum manusia diciptakan.
Hal kedua yang membuat kita rancu adalah penggunaan kata lalu dalam terjemahan Indonesia. Kalau kita melihat dalam bahasa Ibraninya, maka kata lalu dalam ayat tersebut berasal dari kata wi'et yang lebih tepat diartikan sebagai dan. Dan kalau kita melihat Alkitab terjemahan Inggris, maka kita akan melihat pemakaian kata dan untuk menerjemahkan kata ini. Sebenarnya penerjemahan kata lalu dalam ayat ini tidak menjadi masalah selama artinya demikian. Lalu Allah membawa segala binatang hutan dan segala burung di udara yang telah dibentuknya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Nah, semoga dengan penjelasan di atas kita akan semakin mengerti bahwa tidak ada kontradiksi seperti yang dituduhkan oleh kaum muslim.